Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong orang yang cinta kepada beliau dan tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melatih kesabaran memang tidaklah mudah. Terkadang sabar akan berbuah berat, pahit dan juga manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Hadirin, dalam ayat tersebut dapat kita sebutkan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah hadirin? Yaitu kita selalu bersama Allah jika kita bersabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 146 yang artinya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bukankah sungguh manis hadirin jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, namun tentunya untuk mencapai tingkat kesabaran itu tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat hadirin? Karena sebagaimana arti dari bahasa itu sendiri. Sabar artinya kita harus mampu menahan diri dari beberapa hal yang menggoda kita. Hal yang menyenangkan, bahkan hal yang memberi kita kenikmatan. Ada beberapa jenis kesabaran hadirin. Pernah dengar kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran? Kisahnya setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah. Yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan godaan hawa nafsu dan menghadapi segala cobaan. Hadirin, apakah sabar menahan amarah? Mari kita simak. Bentuk kesabaran dalam menahan amarah itu diceritakan pada kisah Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, waktu ketika Nabi Yusuf diberitahukan bahwa dia telah dimakan oleh serigala. Yang dikatakan oleh Nabi Yakub adalah fashabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Artinya, mereka datang membawa baju gamisnya dan berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka bersabar itulah lebih baik bagiku. Dan kepada Allah mohon pertolongannya dan dari yang kamu ceritakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini minta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi atau mencaci maki, justru beliau berkata, sebagaimana terekam dalam Al-Quran, yaitu, pada hari ini tidak ada celaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Maha Penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 92. Bayangkan hadirin, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut, dan luar biasa tingkat kesabaran yang telah ditunjukkan Nabi Yusuf.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bayangkan bila bukan hanya tidak mencela, dan bayangkan sesungguhnya tempat momentum Ramadan yang digunakan ketika lebih sabar, yaitu dalam kita menahan hawa nafsu, dalam kita menahan hawa lapar. Dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, sabar melawan godaan nafsu, yaitu melawan ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa. Ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau, hadirin? Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi godaan. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah telah menceritakan kisah ini. Artinya, perempuan dia, Yusuf, tinggal di rumahnya, menggoda dirinya dan menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah, mendekatlah kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh aku orang yang zalim tidak akan beruntung." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Hadirin, kita juga harus bersabar dalam menghadapi segala musibah. Dalam surat Yusuf telah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina. Dia gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia, Yusuf, berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Sebagaimana bisa, kemudian apa yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan, dan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan." Kemudian hadirin, setelah itu akan datang lagi 7 tahun yang sangat sulit. Sering dihabiskan yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit. Kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka merasa anggur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu terdapat pada surat Yusuf ayat 47-49. Hadirin, dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati segala cobaan, merasa masa-masa sulit dari 7 tahun yang sulit. Saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya akan berbuah manis. Hadirin yang saya banggakan, hal tersebut bisa kita simpulkan. Kesabaran tidak ada batasnya. Kesabaran yang sesungguhnya akan berhasil berbuah manis jika kita mampu menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari amarah, dan mampu menghadapi segala cobaan dengan lapang dada. Baik hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.